Setiap manusia pasti menghadapi lika-liku kehidupan. Ada saat di mana hidup terasa begitu ringan dan menyenangkan, namun ada pula saat di mana segala sesuatu tampak sulit dan penuh tantangan. Perbedaan pengalaman ini seringkali dianggap sebagai akibat dari kondisi eksternal, seperti keadaan ekonomi, hubungan sosial, atau keberuntungan. Namun, dalam ajaran Buddha, kebahagiaan dan penderitaan lebih bergantung pada cara berpikir seseorang daripada keadaan luar yang dialaminya. Buddha mengajarkan bahwa pikiran adalah sumber utama penderitaan maupun kebahagiaan. Jika seseorang memiliki pikiran yang penuh kedamaian, ia akan merasakan kebahagiaan meskipun berada dalam situasi sulit. Sebaliknya, jika seseorang memiliki pikiran yang penuh kekhawatiran dan ketidakpuasan, ia akan tetap merasa sengsara meskipun hidup dalam kenyamanan. Oleh karena itu, cara kita berpikir sangat menentukan kualitas hidup kita. Seringkali, kita terjebak dalam kebiasaan berpikir yang negatif, seperti menyalahkan keadaan, merasa tidak cukup, atau terus-menerus mengkhawatirkan masa depan. Padahal, jika kita melatih pikiran untuk melihat sesuatu dengan sudut pandang yang lebih luas dan bijaksana, kita akan menyadari bahwa kebahagiaan tidak harus menunggu situasi sempurna. Kebahagiaan bisa hadir dimanapun, kapanpun, selama kita memiliki pola pikir yang benar. Dalam video ini, Rakit Tua akan membahas bagaimana ajaran Buddha mengajarkan cara berpikir yang dapat membawa kebahagiaan sejati, terlepas dari situasi eksternal yang kita hadapi. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih damai dan penuh makna. Mari kita pelajari pemahaman yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Buddha mengajarkan bahwa sumber kebahagiaan dan penderitaan terletak dalam pikiran itu sendiri. Salah satu ajaran utama dalam Dhamma adalah hukum kausalitas atau disebut Paticca Samuppada, yang menjelaskan bahwa segala sesuatu terjadi karena sebab dan kondisi. Dalam konteks kebahagiaan dan penderitaan, pikiran kita adalah sebab yang membentuk pengalaman hidup kita. Pertama, pikiran adalah pelopor segala sesuatu. Dalam Dhammapada, Buddha bersabda, pikiran mendahului segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, segala sesuatu diciptakan oleh pikiran. Jika seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran buruk, penderitaan akan mengikutinya seperti roda mengikuti jejak lembu yang menarik kereta. Jika seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran baik, kebahagiaan akan mengikutinya seperti bayangan yang tak pernah meninggalkan tubuh. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan atau penderitaan berasal dari bagaimana kita memandang dan menanggapi kehidupan. Pikiran adalah pemimpin yang mengarahkan seluruh tindakan dan pengalaman kita. Seperti seorang pelukis yang menciptakan lukisan dari imajinasinya, kehidupan kita adalah hasil dari pikiran yang kita pupuk setiap hari. Jika kita memenuhi pikiran dengan ketakutan, kecemasan, dan kebencian, maka hidup kita akan penuh penderitaan. Sebaliknya, jika kita mengisi pikiran dengan cinta kasih, penerimaan, dan kebijaksanaan, maka hidup akan terasa lebih damai dan bermakna. Perumpamaan sederhana dapat menggambarkan bagaimana pikiran membentuk realitas. Bayangkan seorang petani yang memiliki dua jenis benih. Benih tanaman beracun dan benih tanaman yang bermanfaat. Jika ia menanam benih beracun, maka tanahnya akan dipenuhi tanaman yang merusak dan tidak berguna. Namun, jika ia memilih untuk menanam benih yang bermanfaat, tanahnya akan subur dan menghasilkan panen yang baik. Begitu pula dengan pikiran, apa yang kita tanam dalam pikiran akan tumbuh dan membentuk kehidupan kita. Seringkali, penderitaan datang bukan karena keadaan itu sendiri, tetapi karena cara kita menafsirkannya.
Seseorang yang mengalami kegagalan bisa saja melihatnya sebagai akhir dari segalanya, sementara orang lain melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ketika kita memahami bahwa pikiranlah yang menentukan makna suatu pengalaman, kita menjadi lebih sadar akan kekuatan yang kita miliki untuk membentuk kebahagiaan kita sendiri. Dalam ajaran Buddha, kilesa atau kekotoran batin seperti keserakahan, kebencian, dan kebodohan adalah racun yang mencemari pikiran. Jika kita membiarkan pikiran dikuasai oleh kilesa, maka kita akan terus menderita. Oleh karena itu, penting untuk melatih pikiran agar tidak mudah terpengaruh oleh emosi negatif. Dengan mengembangkan kebijaksanaan dan ketenangan batin, kita dapat memimpin pikiran menuju kebahagiaan yang lebih dalam dan stabil. Selain itu, dalam praktik meditasi, seseorang diajarkan untuk mengamati pikiran tanpa terikat padanya. Ini adalah cara untuk menyadari bahwa pikiran terus berubah, dan kita tidak harus selalu mengikuti arus pikiran negatif. Seperti awan yang melintas di langit, pikiran datang dan pergi, tetapi kita tetap memiliki kendali atas bagaimana kita meresponsnya. Dengan memahami bahwa pikiran adalah pelopor segala sesuatu, kita dapat mulai lebih berhati-hati dalam membentuk pola pikir kita. Setiap hari adalah kesempatan untuk memilih pikiran yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih sayang. Jika kita dapat melatih diri untuk berpikir dengan lebih positif dan jernih, maka hidup kita pun akan menjadi lebih bahagia dan damai. Kedua, pandangan benar membawa kebahagiaan. Dalam jalan mulia berunsur 8, unsur pertama yang disebut samadhi atau pandangan benar adalah landasan bagi perjalanan menuju kebebasan batin. Pandangan benar mengajarkan kita untuk melihat kehidupan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Ketika kita memandang realitas dengan kebijaksanaan, kita tidak akan mudah terperangkap dalam ilusi, harapan yang berlebihan, atau penolakan terhadap kenyataan yang tak bisa dihindari. Pandangan benar berakar pada pemahaman terhadap 3 corak kehidupan: ketidakkekalan, penderitaan, dan tanpa inti diri. Segala sesuatu dalam kehidupan terus berubah, tidak ada yang kekal. Saat kita menggenggam sesuatu dengan kuat, kita justru menciptakan penderitaan bagi diri sendiri. Sumber penderitaan bukanlah perubahan itu sendiri, melainkan cara kita melekat pada sesuatu yang ingin kita pertahankan selamanya. Sebagai contoh, bayangkan seseorang yang membawa segenggam garam dan mencampurkannya ke dalam segelas air. Air dalam gelas itu akan menjadi sangat asin dan sulit diminum. Namun, jika garam yang sama dituangkan ke dalam sebuah danau, rasa asinnya tidak akan terasa karena airnya begitu luas. Demikian pula, jika pikiran kita sempit dan penuh kemelekatan, penderitaan sekecil apapun akan terasa sangat menyakitkan. Tetapi jika kita memiliki pandangan benar, hati kita akan seluas danau yang mampu menerima segala perubahan dengan ketenangan. Seringkali, penderitaan muncul karena kita menolak kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ketika sesuatu yang kita cintai berubah atau hilang, kita merasa kehilangan dan kecewa. Namun, dengan pandangan benar, kita menyadari bahwa segala sesuatu yang muncul pasti akan berlalu. Tidak ada yang benar-benar milik kita, bahkan tubuh dan pikiran kita sendiri terus berubah dari waktu ke waktu. Pandangan benar juga membebaskan kita dari ilusi keakuan. Kita seringkali berpikir bahwa ada sosok aku yang tetap dan tak berubah, padahal keberadaan kita hanyalah kombinasi dari 5 kelompok kehidupan yang terus berubah. Memahami hal ini bukan berarti kita kehilangan identitas, tetapi justru membebaskan kita dari penderitaan yang muncul akibat terlalu melekat pada ego dan keinginan pribadi. Ketika kita menerapkan pandangan benar dalam kehidupan sehari-hari, kita menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi masalah.
Alih-alih menyalahkan keadaan atau orang lain, kita melihat bahwa setiap peristiwa terjadi karena sebab dan kondisi tertentu. Dengan memahami hukum sebab akibat, kita menjadi lebih bertanggung jawab terhadap pikiran, ucapan, dan perbuatan kita, karena semua itu akan membawa hasil yang sesuai di masa depan. Pandangan benar bukan sekadar teori, tetapi suatu cara pandang yang membawa kedamaian batin. Dengan memandang kehidupan sebagaimana adanya, kita belajar menerima kebahagiaan dan penderitaan dengan seimbang, tanpa terombang-ambing oleh emosi. Inilah yang membawa kita pada kebijaksanaan sejati, hidup dengan penuh kesadaran, tanpa melekat, dan tanpa perlawanan terhadap realitas. Ketika hati kita tidak lagi terikat oleh ilusi dan harapan yang berlebihan, kita akan menemukan kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang tidak bergantung pada hal-hal di luar diri, tetapi lahir dari pemahaman mendalam terhadap kenyataan kehidupan itu sendiri. Inilah awal dari kebebasan batin yang sesungguhnya. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Ketiga, melepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi. Banyak penderitaan dalam hidup berasal dari keterikatan kita pada hal-hal duniawi, seperti kekayaan, status, hubungan, atau bahkan ide dan harapan. Dalam ajaran Buddha, keterikatan ini disebut tanha, keinginan yang mendambakan sesuatu dengan penuh nafsu. Kita berpikir bahwa kebahagiaan datang dari memiliki, mengendalikan, atau mempertahankan hal-hal eksternal, tetapi justru keterikatan itulah yang membuat kita menderita. Saat sesuatu yang kita genggam berubah atau hilang, kita merasa kecewa, terluka, atau kehilangan makna hidup. Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini bersifat anicca, tidak kekal. Kekayaan dapat habis, status bisa berubah, orang yang kita cintai bisa pergi atau meninggal dunia. Jika kita menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang terus berubah ini, maka kebahagiaan kita pun menjadi rapuh. Seperti seorang yang membangun rumah di atas pasir, setiap kali ombak datang, rumah itu akan roboh. Namun, jika kita membangun rumah di atas pondasi yang kokoh, maka ia akan tetap berdiri, tidak peduli berapa kali ombak menerjang. Sebagai perumpamaan, bayangkan seseorang yang menggenggam seikat balon helium dengan erat. Ia merasa bahagia karena memiliki balon-balon itu, tetapi semakin erat ia menggenggamnya, semakin besar rasa takutnya kehilangan. Jika angin bertiup kencang, ia akan semakin cemas, berusaha mempertahankan balon tersebut dengan segala cara. Tetapi jika ia belajar untuk melepaskan, ia akan menyadari bahwa kebahagiaan tidak terletak pada balon itu, melainkan pada kebebasan dari ketakutan dan penderitaan akibat keterikatan. Seringkali kita berpikir bahwa dengan memiliki lebih banyak, kita akan lebih bahagia. Namun, ajaran Buddha justru menunjukkan bahwa melepaskan keterikatan membawa kebahagiaan yang lebih mendalam. Melepaskan bukan berarti menolak atau tidak menghargai sesuatu, tetapi memahami bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Dengan sikap ini, kita tetap bisa menikmati kehidupan tanpa diperbudak oleh keinginan. Buddha mencontohkan bagaimana para bhikkhu hidup dengan sangat sederhana,
hanya memiliki jubah, mangkuk, dan beberapa barang keperluan dasar. Namun, mereka tidak merasa kekurangan, justru mereka menemukan ketenangan karena tidak terbebani oleh keinginan yang tak ada habisnya. Kehidupan modern seringkali mendorong kita untuk selalu mengejar lebih banyak, lebih kaya, lebih terkenal, lebih dihormati, tetapi sejatinya, semakin banyak yang kita kejar, semakin besar rasa cemas kita. Dengan memahami bahwa tidak ada sesuatu pun yang benar-benar milik kita, kita bisa mulai melatih diri untuk lebih ringan dalam menjalani kehidupan. Hubungan, harta benda, atau status sosial bukanlah sumber kebahagiaan sejati, tetapi hanya faktor sementara yang bisa berubah kapan saja. Ketika kita bisa menikmati sesuatu tanpa melekat padanya, kita mengalami sukha, kebahagiaan yang lebih tenang dan mendalam. Melepaskan keterikatan bukan berarti kita tidak peduli atau menjadi acuh tak acuh. Justru, dengan tidak melekat, kita bisa lebih menghargai apa yang ada tanpa rasa takut kehilangan. Kita bisa mencintai tanpa menuntut, memiliki tanpa diperbudak, bekerja tanpa terjebak dalam ambisi yang membutakan. Inilah kebebasan sejati, hidup dengan penuh kesadaran tanpa beban keinginan yang berlebihan. Dengan melepaskan keterikatan, kita membebaskan diri dari belenggu penderitaan. Kita tidak lagi terguncang oleh perubahan dunia luar karena kebahagiaan sejati ada di dalam diri kita sendiri. Inilah jalan menuju kedamaian batin, seperti air yang mengalir mengikuti arus tanpa berusaha menggenggam atau melawan, melainkan menerima dan bergerak dengan keseimbangan. Ketika kita melepaskan, justru disitulah kita benar-benar memiliki kedamaian. Keempat, melatih pikiran dengan kesadaran penuh. Pikiran manusia bagaikan air di danau. Jika dibiarkan tanpa kendali, airnya akan menjadi keruh oleh lumpur pikiran negatif, kecemasan, kemarahan, keserakahan, dan ketakutan. Namun, jika kita melatih kesadaran penuh, air itu menjadi jernih, memantulkan realitas sebagaimana adanya tanpa distorsi. Sati adalah kunci untuk mengendalikan pikiran, membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan, dan membebaskan kita dari penderitaan yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Dalam ajaran Buddha, sati bukan sekadar kesadaran biasa, tetapi kesadaran yang penuh perhatian terhadap apa yang terjadi di saat ini, baik dalam pikiran, perasaan, maupun lingkungan sekitar. Ketika kita makan, berjalan, berbicara, atau berpikir, kita melakukannya dengan kesadaran utuh, tanpa terbawa oleh ingatan masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Dengan sati, kita menjadi pengamat yang jernih, melihat segala sesuatu sebagaimana adanya tanpa terseret oleh reaksi emosional yang berlebihan. Bayangkan seorang nelayan yang menjala ikan di sungai. Jika ia menjatuhkan jala tanpa memperhatikan arus air dan posisi ikan, ia akan pulang dengan tangan kosong. Namun, jika ia memperhatikan dengan saksama, mengamati pergerakan air dan waktu yang tepat, ia akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Demikian pula, jika kita membiarkan pikiran berkeliaran tanpa arah, kita akan kehilangan ketenangan batin. Tetapi jika kita berlatih sati, kita bisa mengarahkan pikiran dengan bijaksana, memilih mana yang bermanfaat dan melepaskan yang tidak berguna. Seringkali, penderitaan kita bukan berasal dari keadaan luar, tetapi dari reaksi pikiran kita terhadap keadaan tersebut. Kita marah bukan karena seseorang berbuat salah, tetapi karena kita tidak menerima kesalahan itu. Kita cemas bukan karena masa depan sudah pasti buruk, tetapi karena pikiran kita terus menciptakan kemungkinan-kemungkinan yang belum terjadi. Dengan sati, kita menyadari pola pikir negatif ini dan tidak terjebak dalam perangkapnya. Latihan sati juga membantu kita mengembangkan kebijaksanaan. Ketika kita menyadari pikiran kita dengan jernih, kita mulai memahami hukum sebab akibat.
Kita menyadari bahwa setiap pikiran, ucapan, dan tindakan akan membawa konsekuensi. Dengan kesadaran ini, kita menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak, sehingga hidup kita menjadi lebih selaras dengan Dhamma. Salah satu cara terbaik untuk melatih sati adalah melalui meditasi. Saat duduk diam dan mengamati napas, kita belajar untuk tetap hadir dalam momen ini, tidak terbawa oleh arus pikiran yang tak berujung. Latihan ini tidak hanya membuat kita lebih tenang, tetapi juga membantu kita menghadapi kehidupan dengan lebih stabil. Ketika tantangan datang, kita tidak lagi bereaksi secara impulsif, tetapi merespons dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Namun, sati bukan hanya sesuatu yang kita praktikkan saat meditasi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Saat bekerja, kita menyadari apa yang sedang kita lakukan. Saat berbicara, kita menyadari kata-kata yang keluar dari mulut kita. Saat makan, kita benar-benar menikmati makanan tanpa tergesa-gesa. Kesadaran ini membawa ketenangan, kebahagiaan, dan rasa syukur dalam setiap momen kecil kehidupan. Ketika kita mampu melatih pikiran dengan kesadaran penuh, kita membangun kehidupan yang lebih bermakna. Kita tidak lagi menjadi budak dari pikiran yang liar, tetapi menjadi penguasa atas batin kita sendiri. Inilah jalan menuju kebebasan sejati, hidup dengan penuh perhatian, ketenangan, dan kebijaksanaan. Ketika kita benar-benar sadar, kita benar-benar hidup. Dari ajaran Buddha, kita belajar bahwa kebahagiaan dan penderitaan bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh keadaan luar, melainkan oleh cara kita berpikir. Jika kita mampu melihat kehidupan dengan pandangan yang benar, melepaskan keterikatan, dan melatih kesadaran penuh, kita akan menemukan ketenangan batin yang tidak tergantung pada kondisi eksternal. Meskipun tantangan dan penderitaan tetap ada, cara kita menyikapinya akan membuat perbedaan besar. Seseorang yang memiliki pikiran bijaksana akan melihat kesulitan sebagai kesempatan untuk tumbuh, bukan sebagai beban yang harus dihindari. Sebaliknya, orang yang terjebak dalam pola pikir negatif akan terus merasa menderita, bahkan dalam keadaan yang seharusnya bisa dinikmati. Dengan berlatih mengubah cara berpikir, kita bisa membangun kehidupan yang lebih damai dan penuh makna. Kita bisa mulai dengan langkah sederhana, seperti lebih sadar terhadap pikiran kita, menggantikan keluhan dengan rasa syukur, dan belajar menerima kehidupan sebagaimana adanya. Pada akhirnya, seperti yang diajarkan Buddha, kebahagiaan sejati tidak ditemukan di luar diri, melainkan dalam cara kita memahami dan mengalami kehidupan. Dengan membangun kebijaksanaan dan melatih pikiran yang positif, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih ringan, bahagia, dan penuh kedamaian. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Kamu juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.